Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi lewat webinar terkait memperingati Hari Pancasila. Langsung memaparkan materinya. Terima kasih Mbak Tina. Selamat pagi untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Khususnya yang sangat saya hormati senior kita, kebetulan saya senang beliau akhirnya bisa hadir, Bang Rikat Bagon. Selamat Bang, sehat. Selamat Angelo, selamat. Baik Bang, ya sehat Bang. Yuk. Juga ada Bondan selaku Ketua Pemuda Katolik Jakarta dan semua narasumber. Abang saya Ketua Yayasan Kasimo, Bang Kikin, dan seluruh pengurus yayasan, Pak Yosep dan lain-lain semua. Saya sejak awal berkaitan dengan situasi ini melihat bahwa ini saatnya kita mewujudkan Pancasila yang sebenar-benarnya. Pandemik memberi kita peluang untuk pandemik memberikan kita kesempatan untuk mewujud nyatakan gotong royong yang mungkin selama ini semu. Lahir menjadi penopang, pendorong gerakan-gerakan nasionalisme yang terjadi pada waktu itu, dan tentu ini komit dan konsisten hingga sekarang. Bagaimana kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, juga mengimplementasikan ajaran sosial gereja. Dan tentu ini gerakan gotong royong yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk tindakan nyata pengimplementasian wujud daripada Pancasila itu sendiri. Membantu sesama masyarakat yang terdampak ini menjadi bagian penting kita sebagai ormas, menggalang kekuatan dengan berbagai macam komunitas, lintas agama, dan juga penggiat kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan ini sangat diperlukan karena memang melihat proses new normal ini banyak sekali masyarakat kita yang mengalami dampak secara Dan dalam kenyataannya, banyak negara sekarang yang merasa dibuat tidak berdaya oleh keganasan COVID-19, kebingungan, dan semakin panik karena belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berlalu dan berakhir. Jadi semua berada dalam ketidakpastian. Tetapi sesuatu yang pasti bagi kita adalah pada level masyarakat Indonesia, bagaimana bergumul untuk melawan tantangan ini. Dan semangat gotong royong sebagai apa yang digambarkan oleh Bung Karno, kristalisasi nilai-nilai Pancasila itu terlihat
jelas dan sangat nyata di mana-mana. Ya, saya ingin men-sharingkan tentang bagaimana agama menghadapi krisis ini, sekaligus bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan spiritualitas orang beragama sendiri. Yang pertama, kalau saya rumuskan situasi sekarang ini untuk refleksi agama, saya merumuskan sebagai sekarang saatnya untuk refleksi dan aksi. Refleksi dalam arti bagaimana kita memaknai fenomena ini, fenomena global, bencana yang mengancam semua orang, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, semua orang tidak luput dari bahaya ini. Terkait berbagai situasi, khususnya terkait pandemi ini. Nah, di sini sudah terhubung kembali dengan Bang Kikin Tarigan, selaku Ketua Yayasan Kasimo. Dan karena seharusnya di slot pertama, namun karena koneksinya agak kurang bagus, maka mungkin bisa disampaikan saat ini. Nah, silakan Bang Kikin untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, terima kasih teman-teman pemirsa Hidup TV, Romo, Pak Rikat, Pak Angelo, Bung Bondan, dan kawan-kawan semua. Selamat siang. Ya, pertama-tama kami dari Yayasan Kasimo mengucapkan terima kasih atas siaran ini. Kemudian yang kedua, atas segala masukan-masukan bernasnya tadi, saya kira ini perlu kita tanggapi dan perlu kita tindak lanjuti lebih konkret lagi. Saya sepakat bahwa ini tidak hanya pada tataran wacana saja. Kita ibaratkan ini sebuah bencana, maka setelah ada bencana itu sendiri, maka kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu kalau di bencana yang biasa. Dalam konteks yang kita sekarang ini adalah new normal, dikatakan seperti itu. Saya sepakat ini adalah kesempatan kita untuk menemukan cara-cara baru, untuk menemukan interaksi-interaksi baru, bagaimana kita membangun demokrasi, ekonomi, ekologi, dan sebagainya ke depan yang lebih beradab lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita tahu pada tahun 1954 setelah ada KUKSI kedua, Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia, pada saat itulah untuk pertama kali gagasan Pancasila disampaikan oleh masyarakat Katolik lewat gerakan Pancasila. Lahir namanya Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Petani Pancasila, dan seterusnya sampai akhirnya ini menjadi sebuah gagasan yang betul-betul dipraktekkan. Saya kira lebih kurangnya singkat seperti itu saja tentang IJ Kasimo. Ya, sebagai organisasi yang cukup tua, tentu kami akan mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama lebih jauh lagi ke depan untuk hal-hal yang konkret ke depan. Demikian Bung Bondan, selamat siang, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kikin. Saya kira Kasimo juga secara bagian dari sejarah bangsa tentu banyak kontribusi yang beliau berikan kepada bangsa ini. Beberapa kali juga menjadi menteri era Soekarno dan juga mendirikan Partai Katolik, dan tentu pemuda Katolik ini juga ada karena jasa-jasa beliau.